Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi tingkat 1A, B, dan C tahun ajaran 2020-2021 yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai ilmu biomedik dasar dengan topik dasar-dasar anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Topik yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah mengenai posisi dan istilah dalam anatomi. Yang kedua adalah bidang anatomi tubuh. Anatomi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah anatom. Anatom ini terdiri dari ana ataupun bagian dan tomein ataupun iris. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh manusia yang dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu anatomi makroskopis dan anatomi mikroskopis. Dari sudut perkembangan atau pertumbuhan tubuh itu dikenal istilah developmental anatomy atau anatomi perkembangan yang mencakup embriologi atau ilmu yang mempelajari embrio, pediatrik anatomi ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh anak, dan teratologi atau ilmu yang mempelajari malformasi kongenital. Surface anatomi ini nantinya akan mempelajari anatomi tubuh manusia dalam keadaan hidup. Ini dapat dilakukan dengan cara palpasi ataupun meraba, perkusi atau mengetuk, dan juga auskultasi ataupun mendengar. Survei anatomi ini juga akan mempelajari mengenai radiological anatomi. Ini biasanya dianggap sebagai bagian daripada survei anatomi. Untuk pembagian anatomi, kita mengenal per regio atau anatomi topografi. Untuk anatomi topografi ini akan mempelajari anatomi secara per lokal atau per daerah, disertai dengan batasannya dengan daerah yang lainnya. Contohnya adalah pada bagian leher dan kepala, torak atau dada, abdomen atau perut, atau juga kita hanya mempelajari pada bagian ekstremitas saja atau ekstremitas superior adalah anggota atas, ekstremitas inferior adalah anggota gerak bagian bawah, dan lain sebagainya. Untuk pembagian daripada sistem anatomi, kita mempelajari nanti anatomi secara sistematis dengan mengetahui fungsi pada sistem tertentu. Contohnya adalah pada sistem digestori, sistem respiratori, sistem urinari, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita juga harus mengenal mengenai rangka tubuh manusia, di mana untuk rangka tubuh manusia ini akan tersusun atas tulang-tulang yang berjumlah 206 buah. Nah, tulang-tulang itu dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kranium atau tulang tengkorak, skeletal trunki atau tulang badan, kemudian skeleton ekstremitas atau tulang anggota gerak. Ini yang akan kita pelajari di dalam sistem tubuh manusia yang nantinya akan diampu oleh masing-masing tim daripada ilmu biomedik dasar, yaitu terdiri dari sistem skeletal, sistem muskularis, sistem nervosum, kemudian sistem sirkulasi, sistem digestivus, sistem respiratorius, sistem urinarius, sistem genitalia, sistem endokrin, dan sistem sensori. Kita pelajari satu persatu secara umum ataupun global dulu. Yang pertama adalah mengenai sistem skeletal. Pada sistem skeletal, kita mengenal adanya rangka. Rangka ini berfungsi sebagai pendukung dan juga proteksi. Nah, proteksinya apa? Sebagai tempat produksi daripada sel darah merah, kemudian penyimpanan kalsium dan juga fosfor, serta melakukan suatu pergerakan di dalam tubuh kita. Jadi, kalau rangka kita itu nantinya akan berfungsi dengan baik, berarti nantinya kita akan bisa melakukan suatu pergerakan daripada tubuh kita. Selanjutnya adalah mengenai sistem muskuli. Pada sistem muskuli kita mengenal adanya otot. Nah,
Otot inilah yang nantinya akan berfungsi melakukan suatu pergerakan di dalam tubuh kita. Nah, di samping melakukan suatu pergerakan, otot juga nantinya akan menghasilkan panas ketika otot itu berkontraksi. Selanjutnya adalah mengenai sistem nervosum. Pada sistem nervosum atau sistem saraf, ini adalah merupakan sistem pengaturan yang mengontrol pergerakan tubuh. Ini akan berespon terhadap rangsang sensorik, membantu mengontrol sistem lain dalam tubuh, dan juga bertanggung jawab pada kesadaran, kecerdasan, dan juga ingatan. Jadi kalau nanti ada pasien yang mengalami suatu gangguan di dalam sistem persarafannya, ada kemungkinan pasien itu mengalami penurunan daripada tingkat kesadaran, kecerdasan, bahkan mungkin nanti akan terganggu pada sistem daya ingatnya. Untuk sistem sirkulasi, pada sistem sirkulasi kita nantinya mengenal adanya integumen. Yang akan kita pelajari di sini adalah pada sistem integumen nanti fungsinya sebagai proteksi di dalam tubuh, yaitu mengatur suhu tubuh, sebagai tempat reseptor kulit, kemudian sistem sintesis vitamin D, dan mencegah kehilangan air. Untuk sistem endokrin, di sini terdiri dari kelenjar dan sel yang menghasilkan hormon yang akan mengatur daripada pertumbuhan daripada tubuh dan sel, kemudian kadar kimiawi tubuh, serta fungsi reproduksi. Pada sistem kardiovaskuler ini terdiri dari pompa jantung yang menggerakkan darah melewati pembuluh darah dalam rangka mengantarkan hormon, nutrisi, gas, dan juga menyerap zat sisa. Pada sistem limfatik ini adalah sebagai transport dan juga saringan limfe atau cairan interstisial yang nantinya bisa juga untuk memulai daripada respon imun apabila itu memang diperlukan. Pada sistem respiratorius kita kenal berbagai macam organ yang ada di dalam tubuh, diantaranya ada paru-paru. Nah, untuk sistem respiratori di sini itu adalah bertanggung jawab dalam pertukaran gas, di mana nantinya ada pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, antara darah dan udara di paru-paru ketika kita itu menghirup pernafasan dan juga mengeluarkan pernafasan. Pada sistem digestif ini kita mengenal adanya sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini secara mekanik dan juga kimiawi untuk bahan-bahan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Pada sistem digestif ini juga nantinya berfungsi menyerap zat gizi dan juga untuk membuang kotoran. Pada sistem urinaria dan genitalia. Pada sistem urinaria ini akan menyaring darah dan juga membuang zat sisa metabolisme dari darah. Kemudian berfungsi juga untuk zat sisa yang terkonsentrasi itu akan dibuang dari tubuh. Kemudian nantinya zat itu akan terbentuk dalam bentuk urin. Pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi kita mengenal ada dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pria ini akan menghasilkan sel kelamin laki-laki yaitu yang namanya sperma dan hormon kelamin laki-laki yang namanya adalah testosteron. Sedangkan untuk sistem reproduksi wanita ini akan menghasilkan sel kelamin wanita, antara lain adalah ada oosit dan juga hormon wanita yang terdiri dari estrogen dan progesteron sebagai tempat fertilisasi oosit, kemudian tempat pertumbuhan dan juga perkembangan embrio dan fetus. Topik yang kedua, kita akan mempelajari mengenai posisi anatomi. Apa yang dinamakan dengan posisi anatomi? Posisi anatomi adalah posisi tubuh manusia dalam keadaan berdiri tegak, dengan kedua lengan di sisi terbuka dan telapak tangan menghadap ke depan, kepala tegak dan mata lurus ke depan.
Jadi untuk posisi anatomi adalah kita berdiri tegak menghadap ke depan. Untuk terminologi anatomi, pada terminologi anatomi ini kita mengenal ada sebuah penampang, yaitu pada permukaan khayal yang membagi tubuh menjadi bagian-bagian khusus. 3 penampang anatomi utama adalah penampang koronal, transversal, dan juga sagital. Ini merupakan bagian daripada penampang. Penampang kranial juga disebut sebagai penampang frontal. Adalah penampang vertikal yang membagi bagian tubuh menjadi bagian anterior ataupun depan dan bagian posterior ataupun bagian belakang. Untuk penampang transversal juga disebut sebagai penampang cross-seksional atau yang memotong secara melintang dari tubuh kita atau organ sepanjang sumbu panjang yang panjangnya membagi menjadi bagian superior ataupun atas dan juga bagian interior ataupun bawah. Penampang sagital ataupun medial ini membagi tubuh atau organ secara vertikal menjadi bagian kanan atau bagian kiri. Untuk penampang sagital pada garis tengah tubuh itu disebut penampang mid sagittalis. Kemudian penampang yang paralel dengan penampang mid sagittalis disebut parasagital atau hanya sagital saja. Dan juga penampang lain disebut juga penampang oblik yang membagi dengan sudut tertentu. Ini kita juga mengenal mengenai posisi tubuh. Nah, posisi tubuh itu ada berbagai macam posisi, diantaranya ada posisi anatomi, tadi kita sudah pelajari, yaitu posisi tubuh lurus dalam posisi berdiri dengan mata juga memandang lurus, telapak tangan menggantungkan pada sisi-sisi tubuh dan menghadap ke depan. Untuk posisi supin adalah posisi terlentang, posisi prone adalah posisi tengkurap, posisi litotomi ini biasanya adalah posisi tubuh berbaring terlentang, paha diangkat vertikal dan betis lurus horizontal. Kalau kita lihat dari gambar-gambar posisi yang ada, ini kita bisa melihat untuk yang A itu adalah posisi supin atau posisi terlentang. Kemudian B adalah posisi sim atau posisi miring. Terus yang C adalah gambar C ini adalah posisi prone atau tengkurap. Terus untuk yang D adalah posisi kniches ataupun nungging. Yang E adalah posisi dorsal recumbens. G adalah posisi standing atau berdiri dengan telungkup. Terus yang F adalah posisi litotomi, ini biasanya dilakukan untuk pemeriksaan organ dari reproduksi. Yang H adalah posisi squatting ataupun jongkok dan I adalah posisi sitting ataupun duduk. Terminologi arah dalam tubuh. Pada terminologi arah dalam tubuh, kita nantinya juga akan mempelajari mengenai relatif terhadap sisi depan ataupun perut, atau sisi belakang atau punggung. Di sini kita mengenal adanya anterior, kemudian posterior, dorsal, dan juga ventral. Anterior itu adalah pada bagian depan, posterior di sebelah belakang, dorsal itu pada sisi punggung tubuh, ventral itu pada sisi perut tubuh. Terus yang selanjutnya adalah mengenai relatif terhadap kepala atau ekor tubuh. Ini kita kenal adanya superior atau ke arah kepala, inferior ke arah kaki, caudal pada ujung ekor, dan kranial pada ujung kepala. Selanjutnya adalah relatif terhadap garis tangan atau pusat tubuh. Ini kita mengenal ada medial atau ke arah garis tengah tubuh, lateral atau menjauh garis tengah tubuh, depth atau pada bagian dalam atau sisi dalam struktur yang lain, dan superficial atau pada bagian permukaan.
Terminologi arah dalam tubuh yang lain adalah relatif terhadap perlekatan dengan struktur yang lain. Ini kita mengenal adanya proksimal atau terdekat dengan arah perlekatan dengan batang tubuh, dan yang kedua adalah distal atau terjauh dengan arah perlekatan dengan batang tubuh. Di samping itu, kita juga mengenal adanya hubungan antar bagian dalam tubuh. Contohnya adalah anterior. Anterior ini berarti ke arah depan, posterior berarti menuju belakang, superior berarti ke arah kepala, inferior berarti menuju kaki, medial atau medialis berarti menuju bidang median, dan lateralis berarti menjauh dari bidang median. Untuk anggota badan, kita mengenal adanya proksimal berarti dekat dengan badan, distal berarti jauh dari badan, preaksial ini menunjukkan sisi radial atau tibial pada anggota badan, postaksial ini menunjukkan sisi ulna atau fibular pada anggota badan, flexor berarti permukaan anterior anggota badan atas dan permukaan posterior anggota badan bawah. Extensor berarti permukaan posterior anggota badan atas dan permukaan anterior anggota badan bawah. Kita juga harus mengenal pada anatomi ini adalah bagian dari otot. Untuk bagian otot ini terdiri dari origio, yaitu ujung otot yang relatif tetap dari selama gerakan alami. Kemudian insersio atau ujung otot yang relatif mobile selama gerakan alami, belly atau bagian tengah berdaging dari otot yang bersifat insersio, tendon yaitu bagian berserat dan non-kontraksi dari otot yang bersifat origio, dan aponeurosis yaitu tendon rata yang timbul dari jaringan ikat di sekitar otot. Gerakan-gerakan dalam tubuh. Gerakan-gerakan dalam tubuh kita kenal ada fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi, kemudian ada rotasi medial, rotasi lateral, sirkumdiksi, pronasi, supinasi, protraksi, kemudian retraksi, radial, ulnar, tibial, femoral, frontal, dan juga oksipital. Itulah gerakan-gerakan yang ada di dalam tubuh kita. Untuk bagian-bagian daripada struktur tubuh kita itu terdiri dari beberapa bagian struktur, yaitu kaput atau kepala, korpus atau badan, kaudal atau ekor, kolumna atau leher, pendunkula atau tungkai. Sedangkan untuk bentuk struktur ini ada fasia atau fasialis, di sini adalah permukaan. Fovea adalah lekukan dangkal, fascia adalah lembaran, foramen lubang, sulcus itu lekukan, kanalis adalah saluran ataupun pipa, cavum itu adalah rongga besar, cavernosus adalah rongga-rongga, kemudian candylus benjolan, spina itu berduri, kristal itu berbentuk seperti sisir, sinus itu rongga kecil, prosesus itu seperti ujung pedang, fisura adalah robekan atau celah, dan incisura atau irisan. Dalam bidang anatomi, kita juga harus mengenal mengenai warna di dalam struktur tubuh kita, di mana warna-warna itu terdiri dari alba atau putih, nigra atau hitam, kemudian rubra adalah merah, grisia adalah abu-abu, lutea atau flava adalah kuning, chloros itu berarti hijau. Ini kita kalau lihat dari sistem tubuh kita, dari arah depan dan juga dari arah belakang. Nah, kita dari yang sudah kita pelajari tadi dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa di dalam istilah-istilah umum anatomi atau termini generalis ini terdiri dari istilah-istilah antara lain ada superior ataupun atas, inferior adalah bawah, anterior depan, posterior belakang, internal dalam, eksternal luar, dextra kanan, sinistra kiri, lateral samping,
medial tengah, sentral pusat, perifer tepi, profunda dalam, superficial permukaan, ascendent naik, descendent turun. Kemudian kita juga mengenal adanya kranial atau kepala, kaudal atau ekor, ventral depan, kemudian dorsal belakang, transversal itu melintang, longitudinal membujur, proksimal dekat, distal jauh, apikal puncak, basal dasar, frontal itu depan, occipitalis adalah belakang, dan rotalis adalah berputar. Kita juga harus mengenal mengenai garis-garis anatomi. Kalau kita lihat dari depan, kita hanya mengenal 5 garis daripada anatomi. Garis anatomi dari arah depan itu kita melihat yang pertama adalah linea axillaris anterior, yang kedua adalah linea medioclavicularis, yang ketiga adalah linea parasternalis, kemudian yang keempat adalah linea sternalis, yang kelima adalah linea mediana anterior. Kalau dari arah belakang kita melihat ada 4 garis anatomi, yaitu linea axillaris posterior, linea scapularis, linea paravertebralis, dan linea media posterior. Untuk anatomi permukaan kita melihat adanya kaput, kolum, trunkus, torak, abdomen, pelvis. Kemudian membran superius yang terdiri dari brachium, antebrachium, dan manus. Sedangkan untuk membran inferius itu terdiri dari femur, crus, dan juga pes. Untuk kafum ataupun rongga badan, kita mengenal ada kafum cranii yang terdiri dari kafum orbita, kafum nasi, kafum oris, dan kafum timpani. Yang selanjutnya kita juga mengenal ada kafum torak, kafum abdomen, dan juga kafum pelvis. Untuk istilah gerakan-gerakan di dalam anatomi tubuh manusia. Istilah gerakan-gerakan dalam tubuh anatomi manusia itu terdiri dari fleksi dan ekstensi, abduksi dan aduksi, elevasi dan juga depresi, kemudian nanti ada inversi dan eversi, supinasi dan pronasi, kemudian ada endorotasi dan juga eksorotasi. Kalau endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi, sedangkan kalau eksorotasi adalah gerakan rotasi ke arah luar. Ini untuk arah-arah gerakan, kita mengenal ada fleksi atau membengkokkan atau melipat sendi atau memperkecil sendi. Ekstensi adalah meluruskan sendi atau memperbesar sendi. Abduksi adalah menjauhi sumbu badan. Aduksi adalah mendekati sumbu badan. Rotasi adalah memutar sendi. Pronasi adalah menelungkup dan supinasi adalah menengadah. Ini kalau kita perlihatkan untuk gambarnya dari arah fleksi dan ekstensi, ini untuk gerakan pada kaki dan juga gerakan pada tangan. Untuk gerakan abduksi dan aduksi kita bisa lihat juga untuk pergerakan tangan kita dan juga kaki kita. Rotasi itu berarti memutar, ini bisa dilihat pada pergerakan untuk kaki dan juga pada pergerakan leher. Pronasi sebagai contohnya kita lihat pada pergerakan pergelangan atau telapak tangan dan juga ketika kita tidur, terlentang atau mungkin telungkup. Ini elevasi dan depresi ketika kita menggerakkan bahu daripada tubuh kita. Itu kalau kita menggerakkan tubuh kita itu bahunya ke arah atas berarti terjadi depresi, sedangkan kalau kita lepaskan berarti kita sedang melaksanakan elevasi. Untuk anatomi sistematikanya kita juga mengenal adanya osteologika, yaitu sistem tulang atau skeletal, kemudian
Syndesmologia ataupun antrologia ini adalah mengenai sendi, miologia adalah otot atau muskulus, neurologia adalah saraf ataupun nervosum, kemudian angiologia adalah pembuluh atau fasa atau vaskuler, splanokologia adalah visceral ataupun organ-organ dalam yang terdiri dari apparatus respiratorius, apparatus digestivus, dan apparatus urogenitalis. Yang selanjutnya adalah pada sistematikanya ada dermatologi ataupun kulit. Kalau dilihat dari ilmu-ilmu yang mempelajari bagian tubuh, ini terdiri dari osteologi, artrologi, kemudian miologi, neurologi, kardiologi, gastrologi, oftalmologi, urologi, dermatologi, nefrologi, hepatologi, pulmologi, dan lain sebagainya. Untuk cabang-cabang yang lain ini ada embriologi, anatomi, pediatrik, dan juga teratologi. Sedangkan untuk regio atau wilayah tubuh ini adalah tubuh manusia dibagi menjadi dua bagian yang utama yang disebut sebagai bagian aksial atau sumbu poros dan juga apendikular ataupun anggota badan. Bagian aksial ini termasuk adalah pada bagian kepala, leher, dan juga batang tubuh yang merupakan sumbu utama tubuh. Sedangkan untuk tungkai atas dan bawah atau anggota badan ini adalah merupakan bagian dari apendikuler. Ini kalau kita lihat dari arah depan untuk anatomi tubuh kita ini terdiri dari bagian-bagian anatomi yang banyak ya. Ini dari mulai ujung kepala, kemudian di badan sampai ujung kaki. Ini kalau kita lihat dari arah belakang. Ini kalau kita lihat dari arah posterior ya. Kemudian kita lihat dari susunan membran yang ada di dalam tubuh kita. Terus ini untuk paru-parunya dari perikardiumnya kita lihat. Ini pleuranya. Kemudian ini pada abdominalnya ataupun bagian-bagian di dalam perut. Nah, ini untuk abdominal kuadran. Di dalam perut kita mengenal 4 kuadran yang ada. Jadi perut kita itu dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran atas kanan, kuadran kiri atas, kemudian kuadran bawah kanan, dan kuadran bawah kiri. Jadi kalau untuk bagian dari kuadran perut hanya dibagi menjadi 4 bagian. Sedangkan kalau regio atau bagian-bagian daripada abdominal kita mengenal ada 9 bagian. Yaitu terdiri dari bagian sebelah kanan perut bagian atas yang dinamakan adalah right hypochondric region, kemudian bagian tengah atas yang dinamakan dengan epigastric region, dan sebelah kiri daripada perut bagian atas yang dinamakan left hypochondric region. Untuk bagian tengah sebelah kanan itu ada lumbal, kemudian bagian tengah ada umbilikal, sedangkan pada bagian kiri ada lumbal. Jadi ada lumbal bagian kanan, tengahnya umbilikal ataupun umbilikus atau pusar, kemudian ada bagian sebelah kiri lumbal. Yang bagian bawah ini terdiri dari 3 bagian juga, yaitu bagian kanan bawah yang namanya right ilio region, yaitu bagian ilio sebelah kanan bawah. Kemudian bagian tengah adalah ada hypogastric region ya. Ini untuk bagian tengah itu di atas symphysis pubis. Sedangkan yang terakhir adalah
pada bagian sebelah kiri limpa yang ada di bagian bawah kiri. Itulah mahasiswa dan mahasiswi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk ilmu biomedik dasar terkait dengan konsep dasar fisiologis dan juga posisi-posisi dalam anatomi bagian tubuh manusia. Demikianlah untuk sesi pertemuan pertama dari mata kuliah ilmu biomedik dasar. Selamat belajar, semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini yang dilaksanakan secara daring bisa bermanfaat dan nantinya tidak mengurangi kualitas daripada proses pembelajaran yang ada. Terima kasih, salam sehat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.